Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang biografi Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ki Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Sejak dalam kandungan, menurut kisah yang berkembang di masyarakat, ibunya bermimpi melihat bulan purnama masuk ke dalam kandungannya. Masyarakat kemudian meyakini mimpi tersebut sebagai pertanda bahwa kelak beliau akan menjadi orang besar. Ayah beliau, Kiai Asy'ari, merupakan pengasuh pesantren di Jombang sejak kecil. Ki Haji Hasyim Asy'ari tumbuh di lingkungan pesantren dan keluarga ulama. Oleh karena itu, semangat belajar telah terlihat sejak usia dini. Pada usia 15 tahun, beliau mulai mengembara menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lain di Pulau Jawa dan Madura. Beliau belajar di berbagai pesantren terkenal, seperti pesantren Langitan di Tuban dan pesantren Bangkalan di Madura, di bawah bimbingan Syekh Khalil Bangkalan. Setelah menikah di usia muda, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus memperdalam ilmu agama di sana. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar antara lain Syekh Namawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Syekh Mahfud. Beliau memperoleh ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan ke dalam ilmunya terutama dalam bidang hadis. Namun, perjalanan hidup beliau tidak selalu mudah saat berada di Mekah. Istri dan putranya wafat dalam waktu yang berdekatan. Meskipun demikian, kesedihan tersebut tidak membuat beliau menyerah. Justru, beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperdalam ilmu agama. Sepulang dari Mekah, pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pada awalnya pesantren ini hanya memiliki 28 santri, namun berkat ketekunan dan ketegasan beliau dalam mendidik, jumlah santri terus meningkat hingga mencapai ribuan. Pesantren Tebu Ireng kemudian menjadi salah satu pesantren paling terpengaruh di Indonesia. Beliau juga memulai tradisi khataman Sahih Bukhari dan Muslim setiap bulan Ramadan yang dihadiri oleh ratusan kiai dari berbagai daerah. Tradisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Pada tanggal 31 Januari 1926, beliau bersama para ulama mendirikan organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Tujuan organisasi ini adalah menjaga ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah dengan mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Beliau dipercaya sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama, sebuah gelar kehormatan yang sangat tinggi dan tidak diberikan lagi kepada tokoh lain setelah beliau wafat. Perjuangan beliau tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan dan agama, tetapi juga dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Beliau pernah dipenjara dan mengalami penyiksaan hingga jari jemarinya cacat. Namun semangat juangnya tidak pernah padam. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1945, beliau mengeluarkan resolusi jihad, yaitu fatwa yang menyatakan bahwa mempertahankan tanah air hukumnya wajib bagi umat Islam. Peristiwa ini menjadi salah satu pemilu semangat pahlawan rakyat dalam pertempuran 10 November 1945. Tanggal 22 Oktober kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1964. Selain itu, beliau juga menghasilkan berbagai karya penting, di antaranya Adabul Alim wal Muta'alim yang membahas akhlak guru dan murid, Ar-Risalah Tauhidiyah, serta Al-Mawa'idh yang berisi nasihat keagamaan. Kisah perjuangan beliau juga diangkat dalam film berjudul Sang Kiai yang menggambarkan perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki
Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hingga kini beliau dikenal sebagai ulama besar, pendidik, pejuang, serta pendiri organisasi Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil yaitu: 1. Ilmu harus diperjuangkan dengan kesungguhan dan ketekunan. 2. Kesedihan bukanlah alasan untuk menyerah. 3. Ulama tidak hanya mengajar tetapi juga membela bangsa dan tanah air. 4. Agama dan cinta tanah air dapat berjalan beriringan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum